Ya, itu sesuai ini geografis dan ini apa namanya? Ya, yang kita tahu inilah Bengkok. Oh, Bengkok Jadi ya. iya, Bengkok di Kecamatan Kenduran sama di Kecamatan Jiken lah misalnya kan Ya. berbeda Pak. Jadi Ya. tingkat kesuburannya berbeda, Oh. jumlah luasannya pun Ya. berbeda. Makanya Oke. ini yang juga menentukan besar rendahnya ini tarif ini mahar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa diskusi wawancara mengenai seleksi Perades di Kabupaten Blora. Perades itu singkatan perangkat desa yang menimbulkan pro kontra dan masih diprotes di mana-mana sampai saat ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Mas atau Bapak Budi Ismail. Ya. Sekarang jabatan adalah Ketua Capraga Kabupaten Blora. Apa kabar Pak Budi? Ya, selamat siang sahabat Bambang Sadono. Ya, Pak Budi. Berada. Ya. Ya. Ada organisasi Capraga. Ya. Pertanyaan saya, siapa saja anggotanya dan mengapa organisasi ini perlu dibentuk? Oh ya, terima kasih sebelumnya pada Bapak Bambang Sadono yang sudah memberi kami pribadi dari Forum Capraga untuk berbagi informasi tentang hiruk pikuk pengisian perangkat. Yang pertama, kenapa ada organisasi namanya Capraga? Capraga ini anggotanya ya sejumlah teman-teman yang tidak lolos dalam pengisian perangkat desa di tahun 2022 kemarin. Artinya ada 3.500-an anggota yang tersebar di beberapa kecamatan. Alasannya adalah ini untuk wadah komunikasi kami sebagai calon perangkat gagal. Selain untuk komunikasi juga untuk menyalurkan ini unek-unek lah dari kalau bahasa Jawanya. Karena selama proses pengisian perangkat ini ternyata tidak hanya di 1-2 desa, memang terjadinya ini seluruh tempat, seluruh kecamatan. Itu teman-teman juga sudah ini menyampaikan, oh ternyata di sini seperti ini, di sana seperti ini. Jadi ini memang wadah untuk kita untuk bersatu untuk membongkar ternyata ada kecurangan di balik pengisian perangkat di Kabupaten Blora pada khususnya. Iya, Capraga, calon perangkat gagal. Itu gimana caranya? Berkomunikasi bertemu langsung 3.500 kan banyak sekali atau lewat medsos? Awalnya kita kan memang dipertemukan di aksi yang demo kedua yang digelar teman-teman PKN, yang menggalangi kan memang teman-teman dari PKN, kemudian kita bertemulah teman-teman dari berbagai kecamatan yang kemudian kita ambil untuk perwakilan. Setiap kecamatan itu terus dibuat grup. Kita kan sudah hidup bersosmed ya, sosial media, jadinya ini memudahkan kami untuk berkomunikasi meskipun jarak kita ini jauh. Jadi dari Cepu, Kunduran itu kan memang puluhan kilometer, tapi alhamdulillah dengan adanya sosmed kita bisa setiap hari komunikasi yang ada di Cepu, Todanan, Randu Blatong, Jati, Menden, Blora Kota, Sambong, semuanya bisa ini bersatu. Saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora.
Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara lain Pak Harto, Pak ya? Iya Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya kurang lebih tahun 70-an ke atas Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali Pak, 1 bulan full ada tamu turis Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya, ya. betul Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang Pak ya? Iya, jarang, itu Pak. mulai kapan Pak berkurang? Ya itu? mulai habis Pak, habis tahun 2000-an Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat sangat potensial. Pak, ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Kemengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Ya, Pak Budi Ismail. Ya, dalam sebuah tes itu kan wajar kalau ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, tetapi Capraga ini kelihatannya apa ya, memprotes ada beberapa hal yang dianggap tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu apa saja sebenarnya yang diprotes oleh Capraga ini? Ya, mungkin rasanya tidak puas gitu ya. Ini kalau orang bilang sudah kalah kok tidak puas. Ya wajar memang Pak. Kalau di setiap kompetisi ini ada pemenang, ada juga yang kalah. Tapi khusus untuk pengisian perangkat ini itu sangat apa ya? Kalaupun kalah, kita pun akan kalah dengan legowo, dengan jiwa kesatria, asalkan pelaksanaannya ini berjalan dengan bersih dan jujur. Pasalnya sebelum pengisian perangkat ini digelar, itu pun sudah ini diketahui pemenang bakal calon pemenangnya, yaitu orang-orang yang notabene orang beruang, begitulah bisa dikatakan seperti itu, atau yang berani membeli kursi dari setiap pos yang dibuka. Jadi ini mulai dari kecurigaan bahwa jabatan yang ada itu akan dijual. Jadi pertanyaannya siapa yang menjual? Kan berarti kalau menjual ada yang menawarkan. Iya, betul. Ya. Ini apa ya? Mungkin yang jenengan tanya ini memang orang yang tepat, karena memang saya ini pelaku salah satu pelaku yang ditawari. Makanya saya ini awalnya kan orang dalam pemerintahan, Bopo. Jadi saya selaku operator jelas mempunyai prioritas untuk untuk jadi. Ya jauh sebelum tanggal penentuan ini pengisian perangkat ini ditentukan, digedok, kami pribadi itu sudah dipanggil terus disampaikan bahwa ini akan dilaksanakan tahun ini. Artinya dulu kan waktu melaksanakan mestinya kan tahun 2021. Saya diberi kabar bahwa ini akan diselenggarakan tahun ini. Waktu itu sudah akhir-akhir tahun, jadinya memang mepet. Tapi untuk jadi atau duduk di salah satu kursi itu harus ada mahar. Dan sontak kaget karena memang notabene saya yang berlatar belakang orang tidak mampu, artinya tidak ada yang bisa untuk dijual, itu ditawari 100 juta. 100 juta. Iya, 100 juta. Itu saya ada rekamannya, Bapak. Jadi mungkin itu pun sudah tersebar di seluruh kabupaten di sosmed. Dari setelah kekalahan itu saya unggah ini rekaman beliau. Pak,
Budi, sebelum diteruskan, itu Ya. ada berapa lowongan di desanya Pak Budi itu? Untuk di Gagaan sendiri itu ada 6. Oh, 6 ya, Ada 6 6. lowongan. Ya. Iya, ada Nah, 6 kursi. ya. Itu semua ditawari 100 juta itu atau harganya nggak sama? Wah, 100 juta. Ini harga spesial, Pak, untuk ini Bapak, untuk saya pribadi. Ya, Eh, itu karena 100 juta itu kalau orang orang lain ya, orang ini itu sambil merem lah katakanlah. ya. Itu kalau yang lain mungkin sambil merem gitu. Tapi buat saya pribadi ini nggak bisa karena memang kalau dari awal sudah seperti ini prosesnya, kedepannya itu juga saya akan rusak, Nah, ya. Baik. kinerja saya juga akan rusak gitu lah. Karena eh, awal yang tidak baik pun kebelakangannya pun akan tidak baik gitu. Ya. Jadi Ya, memang Pak Budi itu lebih tidak mampu atau tidak mau? saya idealis orangnya. Kalaupun saya mau, saya mampu, saya pun tidak akan mau. Oh. Pasalnya setelah 100 juta saya tolak, beberapa hari kemudian turun jadi 50 juta gitu. Oh. Nah, memang dari 100 juta turun 50 juta, saya tidak saya kasih jawaban langsung. Kemudian beberapa hari kemudian saya bilang saya tidak mampu. Saya akan berkompetisi sesuai dengan apa yang saya punya dan apa yang saya mampu. Nah, Jadi, tadi dikatakan bahwa 100 juta kemudian jadi 50 juta itu tawaran spesial. Lah yang iya, nggak spesial sampai berapa? yang tidak spesial itu 300 untuk satu kursi. Ini untuk ya Pak, Bapak, ini untuk regional apa namanya desa kami pribadi. Ya. Pasalnya kalau untuk yang di luar kecamatan itu pun beda. Untuk formasi yang seperti saya ambil, yang sekdes, sekretaris desa, itu ada yang hanya 75. Sedangkan itu teman kami pribadi, teman saya operator juga. Jadi kan saya selaku operator itu masih leluasa komunikasi dengan teman-teman operator yang notabene belum jadi berangkat. Saya gali gitu. Cuman memang secara bukti voice itu kami tidak punya. Ini juga satu kelemahan yang kami dalam ini nggak bisa. Ya. Ini tadi ada yang apa namanya operator. Supaya jelas itu operator itu apa sebenarnya? Operator ini sebenarnya ini kan istilah sekarang kan ada sistem keuangan desa. Jadi seluruh keuangan desa ini sudah tersistem sekarang. Jadinya masuk dalam aplikasi Siskudes, sistem keuangan desa. Dan sistem ini tidak semua perangkat itu bisa menjalankan. Gitu. Jadinya memang harus ada orang-orang yang SDM-nya itu ya di atas rata-rata lah untuk untuk bisa melaksanakan atau mengampu aplikasi ini. Iya, jadi Pak Budi ini sudah mengabdi di desa, membantu administrasi terutama keuangan desa. Sudah berapa tahun? Ya sejak tahun 2015. Waktu itu kan belum waktu baru 1 tahun DD yang wacana 1 miliar itu. Nah, itu saya masuk untuk membantu ini Bapak Sekdes yang waktu itu masih definitif, masih ada. Kemudian saya karena memang beliau pokoknya saya disambati sama beliau lah untuk untuk membantu desa. Ya, saya terima gitu. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah
ayam bakar dan ayam goreng Ibu nggih. Oke, ini luar biasa pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Ya. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya. Betul nggih? Oke. Saya kira mari kita coba. Oke. Ya. Itu sebagai operator dapat honorarium dari desa. Ya, dapat itu sebesar 500 awalnya. Terus untuk yang terakhir naik jadi 700. Iya. Nah, itu rata-rata semua operator itu ikut tes Prades. Ya, otomatis. Saya Iya. ikut semua. Dan dapat prioritas semua. Iya, ya saya katakan iya karena memang saya selain saya pelaku langsung juga teman-teman juga spotnya sudah pasti. Ya, ya. Yang tidak lolos hanya Pak Budi Ismail sendiri. Ya, oh enggak sih, mungkin ada teman apa namanya operator yang basicnya sama seperti saya, yaitu beliau orangnya idealis dan tidak mau bermain uang seperti itu. Tapi juga ditawari sebenarnya. Kalau ditawari saya tidak tahu mungkin apa namanya, mungkin faktor lain faktor X lainnya mungkin karena beliau tidak masuk itu. Baik. Tadi ada yang 300, ada yang 75. Itu pertimbangannya apa? Kenapa ada yang murah, ada yang mahal? Ya, itu sesuai ini geografis dan ini apa namanya? Ya yang kita tahu inilah Bengkok. Oh, Bengkok. Jadi iya, Bengkok di Kecamatan Kenduran sama di Kecamatan Jiken lah misalnya kan berbeda Pak. Jadi tingkat kesuburannya berbeda, jumlah luasannya pun berbeda. Makanya ini yang juga menentukan besar rendahnya ini tarif ini mahar ini. Ya, artinya semakin luas Bengkok dan semakin subur itu apa? Mahar itu semakin tinggi. Artinya cucuk. Iya. Berapa tahun bisa kembali itu? Kalau dihitung-hitung seperti itu ya lama Pak, ya bisa nyampe puluhan tahun. Tapi mereka nah, ini juga yang menjadi dasar saya pribadi bahwa peraturan apa namanya tentang Bengkok, kepemilikan Bengkok itu kan memang sudah diatur dalam undang-undang tahun 2017. Saya lupa itu Pak pasal secara detailnya bahwa apa namanya, pengelolaan Bengkok itu harusnya sudah kembali ke desa gitu. Dan itu saya ketahui waktu ada sosialisasi bantuan dari provinsi yang kebetulan waktu itu kan kami dikirim ke Pati. Jadi saya juga tahu gitu lah. Buat apa Bengkok dijadi taruhan padahal itu bisa saja sewaktu-waktu ditarik oleh pemerintah karena memang Kemendagri sudah mewancanakan bahwa itu sudah akan ditarik karena dengan adanya persamaan siltap yang menjadi setara dengan 2A itu kan memang seperti itu. Jadi artinya gini, kalau itu kan juga mendapat siltap ya kayak gaji bulanan gitu perangkat desa. Iya, betul. Itu kalau terima siltap sudah nggak akan nggak bisa garap Bengkok lagi. Masih, karena memang Perda di Kabupaten Blora khususnya kan belum menyatakan bahwa ini dihapus atau ditarik oleh Pemda gitu. Ya, jadi masih menarik lah ya jabatan Prades ini dapat gaji bulanan tetap tapi masih bisa garap Bengkok gitu ya kira-kira. Ya untuk orang-orang awam ini kan memang masih menjadi daya tarik gitu lah. Sekarang sudah bergaji, Bengkoknya luas pula. Mereka belum tahu bayang-bayang di balik undang-undang yang ini. Ya, baik. Ini diandekan seperti itu ya. Ini kita berandai-andai mereka mengeluarkan uang berani karena tadi akan dapat gaji tetap, akan dapat bayar Bengkok. Tapi persoalannya kalau tesnya itu secara terbuka, gimana cara ngaturnya supaya yang lolos itu yang taruhlah yang melakukan pendekatan khusus itu.
Nah, ini mereka itu sudah mengumpulkan data. Jadi kami pribadi itu awalnya memang sudah mengumpulkan data. Jadi KTP, terus ijazah, sama apa ya waktu itu ya. Pokoknya ada beberapa itu sama ijazah, KTP. Yang intinya itu untuk data yang diserahkan kepada panitia. Nah, ini uniknya, Bapak. Panitia di sini ini bukan panitia desa. Karena kami ini waktu di itu saya ada baca itu begini, pernyataan surat untuk mengikuti pihak ketiga. Nah, pihak ketiga dalam arti ini bukan IAIN yang sekarang melaksanakan, tapi pihak ketiga yang ada di kabupaten. Artinya ini ada dua kepanitiaan. Panitia kabupaten ini maksudnya itu yang skala sekup kabupaten itu memang panitia bayangan atau panitia siluman. Yang kedua panitia yang resmi atau legal yang ada di desa-desa. Gitu. Jadi kemana aliran uang itu bisa mengalir dan ini apa namanya rutenya ke panitia kedua, panitia bayangan. Soalnya memang tidak akan bisa dibuktikan. Soalnya dicecar. Ya tanya panitianya terima uang tidak ya, mereka otomatis bilang tidak akan terima yang panitia resmi karena memang alirannya dari itu. Dan itu pun sudah ada surat bermeterai antara bapak pihak ketiga. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya, per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya, sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Baik, sebelum itu kita bicarakan tadi kembali ke gimana caranya, karena tes komputer semua orang mengatakan itu terbuka dan terjamin sistemnya. Tapi kalau orang punya komitmen khusus itu gimana menjaminnya supaya bisa yang lolos itu seperti yang dikehendaki? Nah ya itu kan dari awal kan memang sejak awal kan sudah diplot pemenang-pemenangnya, pemenang-pemenangnya ya melalui daftar-daftar yang sudah dikirim pada panitia siluman itu, Bapak, panitia bayangan. Kemudian sekarang itu data dikirim ke panitia, entah tadi siluman atau apa, tapi itu diserahkan kepada pelaku penyelenggara tes CAT itu. Iya, otomatis kepada penyelenggara bagian IT-nya. Ya. Bisa saya katakan seperti itu karena memang sehari setelah setelah ini berakhir itu ada yang ada LSM juga, ya saya sebut LKPK. Mereka beraudiensi dengan pihak ketiga dalam hal ini penyelenggara yaitu IAIN Pekalongan. Mereka tersudut dan
keceplosan. Mereka bilang bahwa ini sudah ada ini apa namanya yang ngatur gitu. Jadi mereka hanya menjalankan di bagian IT. Karena di kartu tes kami pun sudah berbarcode gitu. Artinya kan memang terjadi kejanggalan itu. Oke. Sudah berbarcode. Oke, jadi ada kemungkinan ada permainan. Nah, yang menarik tadi panitia yang tidak resmi itu seperti apa keaktifannya? Nah, kalau ini kan memang mereka jadinya kami pun aksesnya tidak seleluasa ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu komunikasi-komunikasi seperti itu. Tapi jauh sebelum pengisian ini pun para kades di wilayah masing-masing itu sudah apa namanya ya intinya rapat menentukan mahar. Saya cuma tertegun. Terus gimana nasib saya gitu. Waktu itu Oke. Orang-orang sekelilingnya itu gimana? Orang yang dikenal atau mungkin orang yang walaupun bukan pejabat Pemkab tapi punya jabatan tertentu, ada struktur tertentu yang mewadahi mereka gitu atau seperti apa? Itu beda-beda sih Pak basicnya mereka. Mereka kan yang kalau Bapak Budi ini ada orang luar juga. Iya, ya ada yang dari luar gitu. Oh, jadi masih tambah lagi ya. Jadi selain 11 ada yang dari luar itu gitu ya. Karena yang untuk kasus ini kan memang mereka kan ada tim sendiri yang memang orang-orang yang memang ahli dalam arti tanda kutip ngelibet gitu dah. Ya. Nah, kemudian setelah pelaksanaan tes itu, kan di situ juga ada aturan. Kalau ada ketidakpuasan itu harus langsung protesnya pada waktu pelaksanaan itu. Ada beberapa teman kami yang langsung protes Pak ke tim pelaksana CAT waktu itu. Ada yang dari Banjar itu mereka kan ada yang double ini namanya itu sama. Jadi waktu itu diprotes tapi tidak digubris gitu. Karena memang protesnya ke siapa? Protesnya waktu itu ya ke panitia pelaksana yang ada di Udinus gitu. Dalam hal ini berarti IAIN Pekalongan. Ya. Nah, itu katanya selain IAIN Pekalongan juga UNTAK. Itu hubungannya seperti apa antara UNTAK sama IAIN Pekalongan itu? Nah, kalau ini kita kan kurang paham, tapi jenis untuk motifnya sama. Jadi mereka mempermainkan di di CAT. Ya. Nah, maksudnya itu ada desa yang kerjasamanya dengan IAIN Pekalongan, ada desa yang kerjasamanya dengan UNTAK gitu. Iya, nah itu kalau itu kami kurang paham Pak ini Bapak. Jadi kenapa kok ada di kecamatan yang lain? Saya pernah dengar itu alasannya, tapi saya sudah lupa itu Pak. Bisa yang bagian timur itu Pak dengan UNTAK waktu itu, yang bagian barat itu dengan IAIN Pekalongan. Iya, oke. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Nggih. Niki pinten porsi niki? Niki 16 tergantung ingkang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warunge sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Kula niku Kiai mriki nek Pak Gendut tadi. Oh, jadi
Pak Gundut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya. Kemungkinan sakit. Lah terus sing bener jenenge asli sinten, Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang, Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean Teng Bluro. mie yang paling laris di Bluro nggih. 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 Ya, jadi kira-kira bisa dikonstruksikan karena ada tawaran-tawaran uang itu, kemudian ada akal-akalan CAT. Iya. Kira-kira seperti itu ya kira-kira. Iya. Kecurigaannya teman-teman itu. Iya. Ya. Ya jelas itu karena memang untuk permainan CAT itu kan motifnya itu mereka sama. Jadi kami pribadi itu saya kan di desa ini ininya pembobotannya paling tinggi, Bapak. Ya. Dan semuanya itu teman-teman yang pembobotannya paling tinggi dengan kompetitor yang lainnya itu akan dibuat rendah di penilaian CAT. Oh, gitu. Artinya memang Ya. untuk mengejar bobot kami itu mereka kan harus menyelesaikan beberapa persen dari soal yang ada di CAT. Iya. Misalnya katakanlah contoh untuk kami pribadi, waktu itu saya dengan kompetitor itu selisih 7%. Yang artinya untuk mengejar 7% saya itu harus Ya. mengerjakan 25 soal. Dan 25 soal itu tidak sedikit, Bapak. Ya. Dari 100 soal. Makanya. Iya, oke. Dan Ya. di akhir di akhir tes saya pun tidak hanya kalah dengan beliau yang dalam arti ini kompetitor Ya. saya, tapi Ya. saya dibuat bodoh di seluruh seluruh para peserta pengisian perangkat di desa saya. Saya hanya dapat nilai 50, sedangkan orang yang belum pernah masuk dunia pemerintahan itu bisa Iya. mengerjakan sampai 80. Iya. Artinya memang Jadi artinya begini, lepas dari bagaimana hasilnya, ya, fakta-fakta itu pantas membuat curiga, gitulah kira-kira ya. iya. Ya, oke. Nah, kemudian Capraga ini kan sudah berjuang kemana-mana, lapor kemana-mana. Apa hasilnya? Ya, hasilnya selama ini memang belum signifikan seperti yang kami harapkan. Ya. Tapi memang sedikit banyak sudah menghantui mereka-mereka yang yang dibalik pengisian perangkat ini ya ketar-ketir lah intinya. Ya. Karena memang semua lini kami ketok pintu. Jadi untuk kasus yang secara legal kami kan dulu berharap ada pembatalan SK secara massal gitu. Ya. Jadi memang itu sekarang sudah terlambat karena 90 hari dari masa pengaduan itu sudah berakhir. Ya, Jadi kami berharapnya ini kasus pidananya yang kami kejar ini. Ya. Baik, nah sekarang untuk berproses melapor kemana-mana itu apakah tidak memakan biaya? Jangan-jangan lebih banyak biaya untuk itu daripada tadinya kalau Pak Budi mau kompromi. Iya. Maksudnya ini dalam perspektif kami atau mereka? Iya. Teman-teman itu untuk protes-protes ini loh. Ini kan memerlukan biaya. Berarti kan sekarang harus berkorban lebih cukup banyak. Iya. Jelas kalau biaya itu memang selain memerlukan biaya yang besar, kami pun dibuat capek sama mereka dengan birokrasi yang bertele-tele, dengan intinya kami dibuat capek, dibuat letih. Tapi insya Allah dengan kami dasarnya memang ingin Blora ini lebih baik lah. Makanya kami bertekad sebelum ini tuntas kami akan terus maju. Ya,
apa keyakinan Pak Budi Ismail? Apakah dengan perjuangan ini kira-kira masih akan berhasil? Insya Allah kami tetap yakin kami Ya, berhasil. Nah, entah itu kapan, Bobo, karena memang ya, panjang perjuangan ini. Tapi ya, dengan gitu. karena kami memang apa namanya berkeyakinan kami ini ingin membongkar ini apa namanya kejahatan. Jadi Oh, memang berprinsip dari itu kami yakin bahwa suatu saat ini akan iya. terbongkar. Jadi ya, Hmm, ya, ini bukan hanya soal kekecewaan pribadi-pribadi, iya, tapi ini perjuangan untuk apa ya, sistem pemerintahan, sistem masyarakat yang lebih baik, kira-kira iya, seperti itu. betul, Ya. betul, Bobo. Iya, Nah, di dalam proses ini sudah ada beberapa yang diperiksa ya, kasusnya macam-macam. Ya, ada saya tidak tahu ada yang sudah diproses HPH. Tapi kok di dalam demo-demo masih ada yang menyebut jangan hanya wayangnya, kalau perlu iya. dalangnya. Nah ini yang dibayangkan sebagai dalang itu siapa? Nah ini yang menarik karena memang eh, ini kan kasus besar, Ya, makanya harus ada yang dalam hari ini memang wayangnya ini untuk tahap awal memang menjadi korban ini. Tapi ya, wayangnya pun sudah gerah mungkin dia nggak mau jadi korban karena memang banyak teman-teman mereka yang di luar ini menghirup udara bebas bisa pergi ke sana ke sini dengan apa namanya ini tenang. Makanya hmm, uh, harus sekalian sampai dalangnya yang harus kita ya, apa namanya kita bongkar. iya, Kami punya iya, komitmen, punya keyakinan bahwa ini suatu saat akan terbongkar. iya. Dalang itu misalnya yang merancang sistem itu atau juga yang mungkin tadi menerima kalau ya kalau memang betul itu ada uang yang mengalir itu Ya, menerima juga maksudnya. iya ya otomatis memang dalang itu ya yang menerima sama yang merencanakan sejak awal. Karena memang Hmm, dari awal ini memang sudah direncanakan. hmm, Artinya kan memang ini sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum pengisian, bahkan ya. dari perencanaan dirancang sedemikian rupa sehingga suatu saat jika ada apa namanya kasus meledak, mereka bisa berkilah. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Budi Ismail, Ketua Capraga Kabupaten Blora. Ya, mudah-mudahan persoalan kian menjadi jelas dan perjuangan Pak Budi dan teman-teman kalau itu memang benar-benar apa dirugikan, baik dari segi apa pelaksanaan tes dan apa ketika mencari keadilan ya Ya, mudah-mudahan semua akan berjalan lebih baik dan apa yang diinginkan tadi bukan saja keadilan untuk teman-teman Capraga tapi benar-benar memperbaiki sistem baik pemerintahan maupun kemasyarakatan di Kabupaten Blora. Sekali amin, lagi amin. terima kasih Pak Budi, semangat terus. Ya, ya, terima kasih kembali juga dari kami teman-teman atas nama teman-teman Capraga dan pribadi kepada Bapak Bambang Sadono yang sudah memberi kami waktu untuk Ya, menginformasikan ini sehingga mata dan telinga kabupaten apa rakyat-rakyat yang ada di Kabupaten Blora pada khususnya yang ada di Indonesia pada umumnya akan lebih terbuka. baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.